Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Nurhaliza, mahasiswa dari kelas G1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi tentang buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar atau General Ledger adalah buku catatan akhir atau Books of Final Entry yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening rugi laba, menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal, sebuah data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger yaitu rincian dari rekening buku besar, rekening kontrol atau controlling account, yaitu buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Buku pembantu dalam perusahaan manufaktur diantaranya ada buku pembantu persediaan, yang kedua buku pembantu piutang, yang ketiga buku pembantu utang, yang keempat buku pembantu harga pokok produk, yang kelima buku pembantu biaya, yang keenam buku pembantu aktiva tetap. Formulir rekening buku besar diantaranya yang pertama ada rekening bentuk biasa, ada rekening saldo dengan 1 kolom saldo, ada rekening saldo dengan 2 kolom saldo, dan yang terakhir rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Klasifikasi rekening dibagi menjadi dua. Yang satu berdasarkan laporan keuangan yang merupakan rekening yang diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam neraca dan diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam laporan laba rugi. Yang kedua berdasarkan arus nilainya. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan diantara yang pertama, rekening buku besar dibagi menjadi neraca dan rekening laba rugi. Yang kedua, rekening neraca dibagi ke dalam kelompok aktiva, utang, dan modal. Yang ketiga, masing-masing dari kelompok itu dibagi dalam golongan. Yang pertama ada aktiva, itu ada aktiva lancar, investasi Japan, ketiga investasi tidak berwujud, yang keempat aktiva tetap tidak berwujud, yang kelima aktiva lain-lain. Sedangkan yang keempat di rekening laba rugi dibagi dalam kelompok penjualan, HPP, biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya administrasi umum. Yang kelima, masing-masing kelompok itu dibagi menjadi golongan, ada subgolongan atau langsung ke rekeningnya. Yang keenam, memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Kode merupakan suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat, memudahkan proses pengolahan data karena dengan kode data akan lebih mudah diidentifikasi. Syarat kode yang baik diantaranya 1. Kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua, setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Yang keenam, kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingatnya, misalnya dipotong dengan strip atau garis sambung. Yang ketujuh, dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.